Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini waktunya matematika dan saya akan melanjutkan materi dari meeting yang sebelumnya. Masih ingat ya, kita membahas kecerdasan IQ, EQ, AQ, CQ, dan SQ. Sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, maka saya akan mengulas sedikit saja apa yang kita bahas kemarin. Kemarin kita sudah membahas IQ ya, dari pakar, terus kita juga membahas ada 8 kecerdasan yang kalian juga sudah mengisi beberapa. Lebih dari satu, banyak yang memiliki kecerdasan lebih dari satu kecerdasan. Terus yang kedua, kemarin ada juga EQ atau emotion quotient. Masih ingat ada 5 poin yang penting dari EQ: kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Yang ketiga ada A atau adversity quotient. Di sini juga ada poin penting, ada 3 ya anak-anak ya. Kemarin ada istilah 3 tingkatan. Yang pertama quitters, campers, dan climbers. Baik, yang keempat yang akan saya bahas hari ini adalah CQ atau yang kita namakan creativity quotient. Creativity atau kreativitas adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang dalam usaha lainnya. Jadi apabila seseorang itu memiliki kreativitas tinggi ya, selalu muncul ide-ide atau penemuan-penemuan yang dapat merubah sesuatu menjadi lebih baik. Adanya ide-ide tersebut. Jadi kita harus dituntut untuk selalu kreatif. Maka Guilford mendeskripsikan ada 5 kreativitas atau kelancaran dan kefasihan ini. Kemampuan memproduksi banyak ide ya. Yang pertama itu. Yang kedua ada keluasan, yaitu kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Yang ketiga ada keaslian, kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinil sebagai hasil pemikiran sendiri ya. Jadi tidak meniru orang lain, ada munculnya gagasan itu orisinal, berasal dari dirinya sendiri. Penguraian, kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. Jadi ada hal secara general atau umum, lalu dia bisa menjelaskan atau menjabarkan secara terperinci, secara detail. Ya, itu termasuk kreatif. Yang kelima, perumusan kembali atau kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Jadi dia menemukan sesuatu yang berbeda, yang tidak lazim, yang tidak sama dengan orang lain, dia bisa mengkaji kembali dengan cara-cara yang unik ya, dengan cara-cara yang kreatif. Jadi Guilford itu mendeskripsikan 5 kreativitas seperti ini. Lalu, ada beberapa cara untuk memunculkan gagasan kreativitas. Yang pertama, kuantitas gagasan. Gagasan pertama sebagai cara untuk mendapatkan gagasan yang lebih baik. Pemilihan dan dari berbagai gagasan. Yang kedua, brainstorming untuk menambah gagasan yang telah ada, untuk mendapatkan gagasan yang orisinil ya. Yang ketiga adalah sinektik atau yang kita katakan dapatnya berpikir secara kreatif. Jadi membuat sesuatu atau hal-hal yang asing menjadi akrab dengan menggunakan analogi ya. Atau analogi itu istilahnya
mengembangkan kemampuan itu bernalar melalui dua perbandingan yang berbeda, mencari kesamaan dari dua hubungan konsep tersebut. Lalu metafora itu kita kenal dengan majas perbandingan ya. Jadi mengungkapkan sesuatu itu dengan makna yang tidak sebenarnya. Di situ dia melukiskan sesuatu itu berdasarkan persamaan ataupun perbedaan. Jadi kayak membandingkan. Ini majas perbandingan. Memfokuskan tujuan, membuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok. Jadi istilahnya untuk motivasi kita harus fokus dengan tujuan kita harus dirumuskan besok itu akan melakukan apa. Seolah-olah kita membayangkan itu akan terjadi besok agar kita selalu termotivasi atau semangat dalam melakukan hal tersebut. Jadi itu tadi ada 4 gagasan kreativitas. Nah, itu tadi yang keempat ya, CQ. Yang kelima adalah SQ atau yang kita kenal spiritual quotient, yaitu kecerdasan spiritual adalah sumber yang mengilhami atau melambangkan semangat dan mengikat diri seseorang pada nilai-nilai kebenaran tanpa batasan waktu. Jadi SQ ini merupakan kecerdasan yang digunakan untuk kita memiliki hubungan atau komunikasi dengan Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana ciri-cirinya? Menurut Agus Germanto tahun 2001, ciri-ciri seseorang yang memiliki SQ tinggi itu adalah 1. Dia memiliki prinsip dan visi yang kuat dalam hidupnya. Dia mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Lalu mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Jadi setiap kehidupan pasti memiliki sisi ya, ada sisi positif dan negatif. Dia selalu berpikir positif, dia selalu memaknai arti dari kehidupan. Dia selalu mengambil hikmah dari setiap kehidupan. Lalu yang keempat, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Jadi dia tipikal seseorang yang kuat ya, yang sabar, yang tabah ya dalam menghadapi penderitaan, kesulitan. Dia selalu bisa mengelolanya dengan baik, menghadapinya dengan baik dan bertahan ya. Tidak gampang menyerah. Ini contoh yang memiliki SQ tinggi. Lalu bagaimana cara melatih IQ, EQ, AQ, SQ dan ya CQ ya, CQ dan SQ? Nah, seperti apa caranya? Caranya seperti ini. Kalau IQ dengan cara kita belajar, karena kan intelijensi ya, banyak membaca, sering banyak latihan, mengerjakan tugas-tugas, dilatih terus, selalu mengerjakan PR ya. Ini contoh feedback kalau ada tugas dikerjakan, menghafal atau dibaca rutin, otomatis kan nanti lama-lama hafal ya. Terus berpikir kreatif ya, kritis itu juga termasuk cara untuk meningkatkan, mengembangkan IQ kita. Ada soal-soal diasah terus, dievaluasi mana yang belum bisa, dikejar lagi, dipelajari lagi. Nah, itu untuk cara kita belajar IQ kita supaya meningkat, supaya terus berkembang. Kalau emotional, ini kita dilatih dalam hal kesabaran. Apabila ada tugas dari Bapak Ibu guru, ya, kita harus semangat ya. Lakukan mulai dari yang mudah dulu sampai bertahap, jangan menyerah dulu. Kita harus sabar. Kalau sudah bisa mengerjakan soal yang biasa, coba tingkatkan lagi ke yang lebih sulit. Ini kita ada tantangan untuk bisa kreatif ya. Kita diuji dalam hal kesabaran. Terus kita juga harus banyak-banyak berkomunikasi atau berinteraksi dengan sosial ya, berinteraksi dengan teman, banyak
berkomunikasi, kita harus menumbuhkan rasa empati, sadar diri itu ya. Kita harus bisa mendengarkan orang lain. Ini contoh kita harus bisa meningkatkan emosional. Emosional itu ada positif, ada negatif. Kita tingkatkan emosi yang positif. Kalau creativity ya, caranya kita mengasahnya yaitu menemukan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Menyenangi suatu pelajaran, mungkin menata ruang. Wah, ini kok ruangnya saya bosen terus begini. Kita harus cari cara untuk mengganti suasana. Jadi kita cari sesuatu yang berbeda dengan yang lain ya. Jadi kita tidak monoton itu saja. Kita harus kreatif. Apa sih yang bisa menumbuhkan, kita cari, kita belajar terus. Ya. Contohnya ya menata ruang atau mungkin mencari solusi itu juga termasuk kreativitasan kita diuji. Yang AQ atau adversity, belajar itu menemukan banyak kendala, pasti ada kesulitan, pasti ada kendala, tapi kita harus terus berpikir positif, kita harus bisa memiliki sikap yang baik ya untuk memerangi kesulitan dan kendala itu. Kita harus punya mindset yang baik, mindset yang positif, supaya kita terus termotivasi untuk lebih giat belajar. Tidak hanya belajar, dalam hal menghadapi persoalan hidup, AQ itu sangat diperlukan. Yang terakhir ini tidak boleh lepas, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, yaitu selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar maupun melakukan aktivitas apapun. Kita harus berdoa, selalu ingat pada Tuhan ya. Dan kewajiban kita untuk beribadah jangan sampai ditinggalkan. Jadi ketentraman hati kita untuk bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan yang di atas, Tuhan yang Maha Esa, ini tidak boleh tertinggalkan dari kecerdasan atau dari beberapa kecerdasan tadi. Ini yang merupakan penting juga, yang paling penting juga ya, spiritual quotient. Jadi seseorang tanpa dia pandai pun, dia bisa mengelola emosi pun, dia bisa bangkit belajar pun, kalau dia tidak punya spiritual yang baik, maka semuanya tidak akan terdukung dengan baik, semuanya tidak akan lengkap. Nah, ini saya ada pantun, lihat Bu Lurah menanam tomat, Pak Lurah memberi tanah yang coklat. Dengan Bapak Ibu guru selalu hormat, dengan teman-teman selalu dekat ya. Kalau suka bermain gitar, mainlah yang baik di atas pagar. Kalau mau menjadi pintar, jangan suka malas belajar. Kata jantan berkaca, si betina merasa malu. Anak-anak, terima kasih sudah selalu mengikuti pelajaran BK dan mengerjakan tugas dari Bapak Ibu. Setelah hujan biasanya ada pelangi, muncul terlukis indah di langit yang biru. Anak-anak yang sangat saya sayangi, tetaplah bersemangat belajar menimba ilmu. Ya, pantun-pantunnya supaya kita terus semangat dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi kita harus membawa enjoy ya, harus dibawa enjoy aja. Segala sesuatunya pasti ada solusinya, ada hikmahnya. Baik, seperti itu yang bisa saya paparkan anak-anak. Jadi ada berapa tadi? Ada IQ, ada EQ, ada A ya, adversity, ada CQ, creativity, dan terakhir ada SQ. Mari kita kembangkan kecerdasan dari kelima ini dengan sangat baik, dengan seimbang ya, dengan porsi yang cukup, maka kita bisa menghadapi segala sesuatunya dengan baik, tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.